Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bagaimana proses negosiasi dari produk kita. Selamat menyaksikan. Mas Andi ya? Oh iya, ini Mbak Ul ya? Iya benar. Ya, silakan duduk Mbak. Iya. Jadi gini Mbak, yang Mbak Aul menanyakan tentang Norkins yang mau jadi reseller ya? Iya. Saya mau jadi reseller. Yang di lain itu kan saya sudah jelaskan bahwa jika Mbak Aul ingin jadi reseller, minimal itu per produk itu per satu varian itu minimal Mbak Aul harus mengambil 10 bisnis. Iya. Jadi sistemnya itu nggak bisa langsung ada gitu, tapi harus H-1 baru bisa gitu. Karena kan kita harus mempersiapkan bahan dan lain-lainnya gitu Mbak Aul. Nah, kira-kira nih produk Mas sendiri itu satu produk itu ada berapa varian? Satu produk tuh 4 varian. Ada contohnya ini aja nih bawa. Ini saya bawa. Ini yang ayam rendang. Jadi ada ayam rendang, smoke beef, raw gourd, sama baby octopus. Jadi Mbak Aul jika berminat bisa langsung kontak saya saja. Jadi ini garlic bread ini Mbak Aul ya, itu diameternya 13 sampai 14 cm. Jadi ya untuk cemilan ya khususnya anak muda cocok banget sih. Persyaratan untuk menjadi reseller dari Masnya sendiri apa? Ada syarat tertentu kah atau saya harus mengambil berapa pieces kah? Iya, per varian 10 sih. 10 pieces. Iya. Nah, 10 pieces itu biasanya Masnya dapat harga berapa? Kalau harga reseller ya, itu satunya itu 25 sih. Untuk harga normalnya 30.000, kalau reseller itu 25.000. Gimana kalau misalkan saya ngambil per varian itu kan 10 pieces ya, berarti dengan 4 varian saya mengambil 40 pieces. Bagaimana jika 10 piecesnya itu saya kasih dengan harga 200.000, berarti satu piecesnya itu kena 20.000. Gimana, apakah dari Masnya keberatan atau? Masih berat sih Mbak, mungkin ya di atas itulah. Saya pun sebenarnya juga pasarannya itu anak sekolahan dan juga anak kuliah Mas. Jadi kalaupun Masnya memberikan dengan harga 25.000 satu isi, saya pun kebingungan. Saya harus menjualnya itu dengan kisaran harga berapa gitu loh Mas. Apa Masnya punya jalan tengahnya atau gimana? Untuk harga 20 masih belum, mungkin saya lepas 23 lah, 23. Berarti dengan 10 pieces itu 230.000. Iya, tapi kalau di harga 25 itu Mbak Aul dapat free ongkir Mbak. Free ongkir ke tempat saya. Iya. Jadi gimana nih Mbak Aul, apakah berminat untuk mengambil produk Snortings? Jika Mbak Aul minat dengan 40 pieces dengan harga 920.000, Mbak Aul itu mendapatkan free ongkir dan free tester. Jadi gimana Mbak? Apakah berminat untuk mengambil produk Snortings? 40 pieces dengan harga 920. Itu saya dapat free ongkir dan juga free tester. Menurut saya itu sama-sama menguntungkan sih ya. Ya udah, karena kan ini juga kan dibuatnya dengan fresh bahan-bahan yang fresh gitu. Jadi ya cocok lah buat anak muda sekarang. Kalau Mbak Aul berminat bisa tanda tangan kontrak. Oh ya. Oke baik, ini sudah ya Mbak ya. Untuk lebih lanjutnya kita bisa kontakkan aja. Ya, terima kasih Mbak ya udah jadi reseller Snortings. Iya.
oleh Snorkings. Snorking memiliki beberapa strategi marketing. Yang pertama itu membangun brand yang kuat. Pihak Snorking memperkenalkan identitas brand produk Snorking kepada calon pembeli melalui media sosial seperti Instagram. Nama Snorking sendiri yang berarti snor dalam bahasa Jawa, snor artinya cemilan, kings artinya raja yang mencakup semua jenis atau berbagai macam. Snorkings adalah raja cemilan atau raja berbagai cemilan. Lalu produk yang dihasilkan memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan kompetitor lainnya seperti salah satu Korean garlic cheese bread rendang mempunyai konsep makanan dari Korea Selatan lalu dikombinasikan dengan masakan Nusantara yang sering ditemui sehingga menjadi perpaduan antara masakan Indonesia dengan jajanan Korea. Yang kedua itu menulis konten sebagai strategi marketing. Pihak Snorking membangun brand awareness tentang usaha Snorking dengan cara menulis konten tentang usaha lewat forum atau komunitas atau dari media sosial seperti Facebook dan Instagram. Yang ketiga itu menggunakan Facebook Ads dan Instagram Ads. Pihak Snorking mengembangkan pasar usaha lewat Facebook Ads dan Instagram Ads. Pihak Snorking memperlihatkan produknya yang akan ditawarkan kepada calon pembeli supaya halaman usahanya mendapatkan banyak sorotan dari pengguna Facebook. Lalu media sosial kedua yang digunakan yaitu Instagram. Mengapa memilih Instagram? Karena rata-rata pengguna Instagram datang dari kaum milenial, maka dari itu pihak Snorking memiliki peluang untuk mendapatkan pelanggan dari kaum milenial. Adalah memanfaatkan media sosial. Pihak Snorkings banyak memaksimalkan strategi marketing dengan menggunakan media sosial seperti Instagram. Menggunakan Instagram sebagai memperlihatkan produk Snorkings di feeds Instagram dan menggunakan hashtag agar dapat dilihat oleh banyak orang dan menyertakan caption tentang produk Snorkings dengan jelas supaya calon pembeli tidak banyak bertanya tentang produk. Pihak Snorkings juga menggunakan jasa influencer Instagram terkait untuk membantu memasarkan produknya supaya dikenal oleh banyak orang. Yang kelima adalah melakukan riset pasar. Selain strategi di atas, dalam membangun sebuah usaha harus melakukan riset kecil yang bertujuan agar pihak Snorkings dapat memahami kepuasan pelanggan terhadap produk Snorkings serta mengetahui tren yang sedang disukai pasar. Dengan melakukan riset pasar secara rutin akan mendapatkan arah bisnis ke depannya untuk jauh lebih baik lagi. Seperti Snorkings melakukan riset pasar dengan cara setelah customer membeli produk Snorkings, lalu pihak Snorkings menanyakan tentang saran atau kritik customer yang bertujuan supaya jauh lebih baik dari sebelumnya. Keenam adalah melakukan evaluasi. Pihak Snorkings selalu mengamati tentang turun dan naiknya pasar. Jika terjadi penurunan, maka pihak Snorkings harus mencari strategi baru untuk menjadikan strategi marketing yang akan digunakan untuk kedepannya. Jika mengalami kenaikan, harus dicari tahu juga apa yang sebenarnya disukai pasar sehingga Snorkings dapat memaksimalkan produk tersebut. Tujuan strategi pemasaran dan negosiasi. Strategi pemasaran dengan usaha untuk memasarkan produk atau jasa dengan perencanaan yang tersusun. Dengan memfokuskan agar perusahaan bisa menjual produk atau jasa dalam jumlah yang lebih tinggi lagi. Dengan menata strategi pemasaran yang baik, kita akan mendapatkan beberapa tujuan yang akan menguntungkan semua pihak, perusahaan atau produk jasa tersebut. Antara lain, yang pertama, dapat mengembangkan bisnis tersebut agar lebih mampu bersaing dengan perusahaan atau merek lain. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan berkoordinasi antara individu ke kelompok atau kelompok ke individu lainnya di dalam tim pemasaran tersebut agar menjadi lebih efektif dalam mencari konsumen atau mencapai target. Kemudian yang ketiga, dapat mengambil keputusan pemasaran agar mencapai efektivitas, tetapi tetap mengikuti realita masyarakat atau pasaran yang sedang terjadi. Dalam berjalannya suatu negosiasi, terdapat juga tujuan-tujuan yang harus dicapai agar kegiatan perundingan tersebut dapat berjalan dengan baik. Setelah tujuan dari negosiasi tersebut jelas, barulah strategi dipilih dan dikembangkan. Macam-macam tujuan bernegosiasi seperti pertama adalah untuk dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak tentunya, dan yang kedua untuk dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi para pihak-pihak yang bernegosiasi. Ketiga, untuk bisa mencapai suatu posisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang akan bernegosiasi, di mana semua mendapatkan manfaat win-win solution. Di samping ada tujuan strategi negosiasi, ada fungsi strategi negosiasi. Beberapa macam-macam fungsi strategi negosiasi seperti satu, menciptakan pengertian yang lebih baik mengenai pandangan terhadap pihak lawan. Dua, mempunyai kesempatan untuk mengutarakan pikiran atau isi hati dengan didengarkan oleh pihak lawan. Ketiga, memungkinkan penyelesaian masalah secara bersama-sama. Keempat, mengupayakan solusi terbaik yang dapat dipercayai, diterima, dan dijalankan kedua belah pihak. Dan yang keenam, dapat mengambil keputusan para pihak tidak terikat pada kebenaran fakta-fakta yang terjadi atau masalah penegakan hukum. Kemudian dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu apabila dikehendaki. Negosiasi
negosiasi menurut Aviansyah secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, negosiasi kooperatif. Dalam negosiasi tipe ini, kedua belah pihak akan saling percaya akan mendapatkan hal yang diinginkan. Karena dalam negosiasi tipe ini, kedua belah pihak akan saling menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, negosiasi distribusi. Negosiasi tipe ini akan melibatkan pembagian, sehingga kedua belah pihak akan ingin potongan atau bagian lebih besar dari hal yang sedang dinegosiasikan. Biasanya tipe negosiasi ini dilakukan untuk pertukaran. Lalu ada aspek-aspek negosiasi. Macam aspek negosiasi adalah seperti kemampuan untuk memisahkan perasaan pribadi atau masalah personal dengan masalah profesional yang sedang dihadapi. Lalu ada kemampuan untuk berfokus pada kepentingan bukan posisi. Yang ketiga, kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan akhir. Untuk meningkatkan kualitas kesepakatan akhir dan untuk memperbesar kemungkinan memuaskan kebutuhan pihak yang terlibat. Lalu kemampuan untuk memastikan bahwa hasil didasarkan pada kriteria objektif. Menggunakan kriteria yang objektif seperti menganalisis keuntungan dan kerugian dari tawaran yang Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.